anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa billahi taufiq rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sidang salat subuh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya mendoakan di subuh kali ini yang mudah-mudahan disaksikan dan diaminkan oleh malaikat. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang hadir di masjid ini selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya rahmat Allah lah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak bisa menjadi penyebab utama kita masuk ke dalam surga, karena jauh dari cukup. Banyak lalainya, banyak kurangnya, banyak jeleknya, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Jadi nggak imbang. Satu-satunya yang bisa menentukan seseorang itu berada dan masuk ke dalam surga itu hanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, yang mana para malaikat mengaminkan doa-doa. Apalagi Bapak Ibu semua di sini duduk sehabis sholat berjamaah. Janji Nabi, orang-orang yang duduk sehabis sholat berjamaah di masjid itu, al-malaikatu yusalluna, para malaikat memuji-muji orang itu. Sekarang ibu bapak sedang dipuji-puji oleh malaikat. Wa yaquluna, dan kemudian malaikat mendoakan orang yang duduk-duduk sehabis sholat berjamaah. Apa doanya? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Sementara rahmat adalah penyebab utama seseorang masuk ke dalam surga Allah. Ibu sekarang, bapak sekarang sedang didoakan oleh malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia ini, dia. Rahmati dia. Dan yang mendoakannya adalah malaikat, makhluk Allah yang tak pernah berdosa, makhluk Allah yang selalu taat dan patuh kepada Allah, tak pernah membangkang. Bayangkan, yang mendoakan adalah malaikat. Itulah mengapa bersabarlah untuk duduk. Lalu doa kedua yang dipanjatkan oleh para malaikat, Allahumma gfir lahu, ya Allah tolong ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa dia ini ya Allah. Kita sadar betul, tiada hari yang luput daripada dosa-dosa, karena kita ini adalah mahalul khata wa isyan, makhluk yang tidak pernah lepas dari yang namanya salah dan yang namanya dosa. Namun Masya Allah, bagi orang-orang yang duduk-duduk di dalam masjid sehabis sholat berjamaah seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini, para malaikat terus-terusan memintakan ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Satu lagi doa yang dipanjatkan oleh malaikat adalah Allahumma tub alaih, ya Allah tolong terima taubat-taubatnya. Itulah mengapa Bapak Ibu, ya, ketika mendengarkan atau melakukan kajian
atau sedang berzikir ataupun apa, selalulah lintaskan dalam hati untuk istighfar, memohon ampunan kepada Allah, karena ini adalah kesempatan terbaik di mana malaikat juga mendoakan kepada Allah. Kitanya beristighfar, malaikat berdoa, Allahumma tub alaih, ya Allah tolong terima taubat dia. Malam yu'dhi fi, malam yuhdath fi. Syaratnya cuma 2 saja. Mendapatkan salawat ataupun pujian-pujian dari malaikat, mendapatkan doa-doa dari malaikat, syaratnya cuma 2 saja. Malam yu'dhi fi, selama dia duduk, dia tidak melakukan kemungkaran. Hati-hati ibu, jangan kemudian tergoda untuk mengomentari orang. Nampak di belakang tilakuannya tertulis satu lembaga mungkin, ya. Lalu kemudian gata mulut, gata hati itu, ya, ditampuk orang sabalah. Jadi apa? Tilakuan jatah. Jadi apa itu? Malam yu'dhifi, selagi dia tidak melakukan kemungkaran. Malam yu'dafi, syarat yang kedua, dapat pujian dari malaikat dan dapat doa-doa dari malaikat setelah duduk-duduk, setelah sholat, melaksanakan sholat berjamaah. Malam yu'dafi, syarat kedua, tidak berhadas. Makanya kalau Bapak Ibu sedang duduk ini sekarang nih, lalu kemudian batal wudunya, keluar dulu sejenak, ambil wudu lagi, balik lagi duduk lagi, agar malaikat tidak berhenti-henti memuji-muji kita, agar malaikat tidak henti-hentinya mendoakan kita. Kita sambut doa malaikat dengan memulangkan beristighfar bersama-sama yuk Bapak Ibu, ya, karena tadi salah satu doanya yang didoakan malaikat, Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobat-tobatnya. Tapi istighfar dengan diikuti kesadaran diri, istighfar yang diikuti dengan sadar atas dosa-dosa kita, istighfar yang diikuti dengan azam bahwa kita pengen sekali menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Yuk bersama-sama kita lanjutkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih kuat lagi rasanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita tambah dengan doa. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya melanjutkan diskusi kita terkait hayatan thayyibah. Salah satu yang menjadi tujuan pokok kita adalah tergambar dalam doa yang biasa kita panjatkan. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tujuan pokok kita yang paling pertama itu adalah mengharapkan fid dunya hasanah. Ya. Sekali lagi, tujuan yang paling pertama adalah dunia hasan. Ya, ini adalah kebaikan di dunia. Fid dunia hasanah adalah yang paling pertama urutan. Lalu yang kedua adalah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat. Kalau kita tuliskan, sepertinya ini nomor 2, padahal sebenarnya ini nomor 3. Akhirat. Hasan. Kebaikan di akhirat. Ada yang nomor 2 yang terlewatkan sebelum masuk ke akhirat, yaitu adalah di alam kubur, ya, barzakh. Ya, hasan sama. Karena masuknya kita ke dalam akhirat itu mesti melewati gerbang barzakh yang hasan. Kalau kita bahasa dengan bahasa sekarang itu adalah memasuki alam barzakh dengan cara husnul khatimah. Maka seseorang akan mendapatkan akhirat yang hasan. Namun di antara 3 ini, alam yang paling sebentar adalah yang ini. Di dunia, dunia itu adalah alam yang paling sebentar dan paling singkat. Tapi inilah yang paling menentukan. Itulah mengapa kita mesti serius di dunia hasanah ini, ya, mesti serius dan mesti kita kenal bagaimana agar kemudian kita bisa melewati kehidupan di dunia dengan hasanah. Karena kalau tidak kenal, maka kita tidak akan faham. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, adab dan akhlak seseorang itu dihasilkan dari 2. Ya, yang elemen penting di sini adalah adab. Yang di sini juga akhlak. Ya, adab ini dihasilkan dari pelajaran, pembiasaan, budaya. Sementara akhlak ini dihasilkan dari ibadah. Kalau orang kena adabnya, kalau orang kena akhlaknya, berarti ada masalah di sini. Ya, seseorang kelihatannya ataupun seseorang akhlaknya bermasalah, berarti ibadahnya bermasalah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah dalam setiap hari kita agar kita menjadi pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Sementara adab itu hasil daripada pelajaran-pelajaran, hasil dari kajian-kajian, hasil dari pembiasaan-pembiasaan, ya, hasil dari budaya. Itu adalah adab. Namun justru hari ini yang sering bermasalah dan banyak bermasalah di hari ini adalah justru adab dan akhlaknya bermasalah.
Padahal kalau kita tahu ataupun kalau kita pahami, dia memiliki ilmu yang banyak, bahkan gelar-gelar akademiknya berderet baik itu di depan atau di belakang, tetapi permasalahannya korupsi, tidak punya adab ini namanya. Ya. Nah, Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah bahas di sini bahwa orang-orang yang akan Allah berikan kehidupan yang baik di dunia adalah satu, jadi kita fokus dulu ke sini. Satu adalah orang yang bahagia dengan rizki yang halal. Ini fundamen, ini pokok. Pokok kalau pengen mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, maka hal paling pertama yang harus dipenuhkan adalah rizki halal. Kalau hidup dia tidak memakai dan tidak bahagia dengan rizki halal, maka dipastikan tidak akan merasakan yang namanya kebaikan di dunia. Pokok sekali lagi. Karena dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, oleh manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam, adalah terkait rizki yang tidak halal. Dosa pertama yang dilakukan Nabi Adam apa? Memakan buah terlarang. Padahal apa yang tidak cukup di muka bumi, apa yang tidak cukup di surga, semuanya ada. Di surga yang semuanya ada saja, Nabi Adam alaihissalam masih bisa-bisanya melakukan dosa berupa memakan makanan yang tidak halal. Makanan yang tidak halal itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah. Begitu kan? Sementara buah itu didekati saja tidak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin, kata Allah. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Mendakeinya saja, mendekatkan kita kepada pohon itu saja tidak dibolehkan oleh Allah. Sementara apalagi memakan buah, mendekatinya saja tidak boleh. Lalu yang kedua, elemen bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia itu adalah qanaah. Hidup merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena hari ini yang banyak menghilangkan ketidakbahagiaan, ketenangan batin adalah ketika hidupnya tidak merasa cukup. Yang ketiga adalah nikmat taat dan beribadah. Orang yang merasakan hasanah di dunia, kebaikan di dunia, adalah ketika seseorang sudah bisa merasakan nikmatnya taat sama Allah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menikmati jalan kaki dari rumah menuju ke masjid, sholat berjamaah, tiap hari kerasa nikmat, itu tanda kebahagiaan hidup di dunia. Tadi ketika saya masuk, ada beberapa ibu-ibu yang menyempatkan diri untuk sedekah subuh itu di kota Kencleng ini. Bismillah. Bahagia tiap hari, bahagia berbagi, bahagia bersedekah, itu adalah tanda fid dunia hasanah. Ya. Habis sholat, zikir, subhanallah, subhanallah, belum terasa nikmat, lapar, maka itu adalah fidunya hasanah. Duduk di pengajian-pengajian, merasakan sakinah, merasakan ketentraman hati dengan duduk di pengajian, itu tanda fidunya hasanah. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah malas. Nanti kita bahas kenapa malas. Kebalikannya keras hati.
Ini kebalikannya ketika tidak merasakan kenikmatan. Kebalikannya hilang rasa. Doa yang dipanjatkannya nggak berasa. Kenapa orang kecanduan merokok? Kenapa merokok lagi, merokok lagi, merokok lagi? Karena merasa dengan merokok dia merasakan kenikmatan. Iya kan? Kok ada apa-apa ada sih lagi merokok? Kok merokok? Kenapa terus merokok? Merokok lagi, bahkan kecanduan untuk merokok. Karena merasakan nikmat bagi kami yang tidak merokok, jangankan merokoknya, menciumnya saja sudah bau. Makanya saya tawarkan ini kepada bapak-bapak, barangkali ada yang berniat berhenti rokoknya. Ya, bismillah, kami bantu. Alhamdulillah sudah ratusan orang. Begitu kan? Gimana caranya? Dengan izin Allah menghilangkan rasa nikmat rokoknya ini. Insya Allah waktunya 10 menit saja. Boleh nanti berapa? Atau nanti nge-WA aja. Ya. Kita biasanya membuat terapi massal di anak-anak sekolah, di beberapa SMA, di beberapa SMP. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, dengan teknik yang ilmiah, bukan teknik jadi-jadian. Gitu. Ini teknik yang ilmiah, sudah diteliti oleh para ilmuwan. Jadi sekali lagi insya Allah syar'i. Boleh, nanti boleh daftar. Ya. Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa nikmat? Kenapa berulang-ulang? Karena merasakan kenyamanan. Ada bapak-bapak di sini yang hobi mancing. Kok mancing? Bagi kami yang dah hobi mancing, mengapa lama-lama ambil mencari ikan? Bagi bisa di pasar sebentar. Kami yang dah hobi mancing. Sama seperti orang-orang mengomentari saya. Saya tuh hobi, salah satu hobinya adalah mendaki gunung. Ya, sering orang ngomong begini, ngapain mendaki gunung, gak ada kerjaan, capek-capek. Tapi merasakan kenikmatan. Ibu pernah sholat tahajud dan sholat subuh di Gunung Marapi di sini pernah? Ya, saya sudah hampir lebih dari 20 kali. Nikmat sekali Pak. Sengaja tuh naiknya sekitar jam 8, jam 9 malam, jalan. Nanti lelah berhenti dulu. Biasanya sampai sekitar jam 3 atau setengah 3-an. Ya, itu anginnya kencang, kedengeran anginnya apa segala. Kalau hari cerah nampak Allahu Akbar. Baru takbir saja kadang-kadang sudah getar-getar sendiri. Kerasa kenikmatan itu. Makanya lu pengen lagi. Ibu, siapa yang sudah berkali-kali umroh? Siapa yang sudah berkali-kali haji? Kenapa mau umroh lagi? Kenapa mau haji lagi? Karena merasakan kenikmatan. Ini dia. Nikmat ketika melaksanakan taat dan nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang mendapatkan kebaikan di dunia. Yang ketiga, yang keempat, tanda seseorang itu merasakan kebaikan atau mendapatkan kebaikan di dunia, kalau dia hidupnya itu mutmainnah, tenang hati. Karena yang terpenting adalah ketenangan hati. Mau masalah sebanyak apa saja, mau masalah menumpuk bagaimanapun, bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, kuncinya adalah hati yang tenang. Datang saja masalah, tak ada masalah. Yang terpenting hati kita lapang, hati kita tenang. Yang jadi masalah justru adalah masalahnya sedikit, masalahnya sepele, tapi hatinya kecil, penampung masalahnya kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi tidak tenang. Yang kita selalu minta dan kita harapkan adalah ketenangan. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini izinkan saya lebih fokus ke sini.
Kenapa masih ada di antara kita yang sering malas beribadah? Kenapa masih ada di antara kita yang belum merasakan nikmatnya ibadah? Ibu, Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan. Ya, di mana hari ini banyak di antara kita yang mungkin bisa jadi merasakan kendala malas. Malas apa? Malas taat sama Allah, malas beribadah sama Allah. Kadang-kadang perintahnya sudah tahu perintahnya. Namun yang jadi masalah adalah malas. Ini fokus kajian kita hari ini. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya tubuh kita ini berat sekali. Berat apa? Berat melangkahkan kaki ke masjid. Ada kalanya tubuh kita ini merasa berat untuk menyambut seruan muadzin. Padahal kadangan, makanya namanya adzan. Adzan itu diambil dari kata uzun. Uzun itu artinya talingo, Pak. Pasti kadangan, talingo. Tapi ada masanya lain kadangan ya wa adzan. Tapi tak tergerak hati untuk segera menunaikan panggilan muadzin yang sejatinya itu adalah seruan dari Allah, karena Allah pengen memberikan pertolongan kepada kita. Kan dalam adzan itu hayya 'alas shalah, sini hambaku sini, salat yuk salat. Lalu setelah itu seruan Allahnya apa? Hayya 'alal falah. Aku menyerumu, aku memanggilmu untuk salat karena aku ingin memberikan falah. Memberikan apa, Bu? Falah. Falahun. Falah itu artinya ada 3. Yang pertama adalah Faiz, Fauzia kalau nama orang anaknya, anak perempuan. Ada yang punya anak nama anak Faiz atau Fauzia? Artinya adalah sukses, menang, berhasil. Itu Faiz, Fauzia. Ibu memberi nama anak Faiz, bapak memberi nama anak perempuannya Fauzia. Tandanya sedang mendoakan untuk punya anak-anak yang sukses, anak-anak yang menang, ya, anak-anak yang berhasil. Faiz, Fauzia. Dan orang yang falah, elemen falah yang pertama itu Faiz. Jadi ketika Allah memberikan falah kepada seseorang, tandanya dia akan diberikan yang namanya kesuksesan, kemenangan. Berarti ketika kita dipanggil untuk melaksanakan sholat, sini sholat, sini sholat. Biasanya orang-orang yang sholat dan rajin karena Allah sholatnya, dia faiz, dia jadi pemenang, dia sukses. Tentu sukses dan pemenangnya dalam bidang-bidang yang memang dia tekuni. 2, falah itu, Bu, Pak, elemen falah itu adalah farhun. Artinya adalah bahagia, senang, happy kalau bahasa. Kok begitu? Tidak semua orang sukses itu bahagia. Tidak semua pemenang itu senang. Tidak. Itulah kenapa elemen kedua pada falah itu, ketika dipanggil untuk sholat hayya 'alal falah, sini Allah akan memberikan jalan kepadamu untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kemenangan, dan juga untuk memberikan kebahagiaan. Ada satu elemen lagi. Karena orang yang sukses lalu kemudian dia bahagia, belum tentu hatinya tenang.
belum tentu hatinya tenang. Bisa jadi ketika dia berhasil, ketika itu dia senang, dia bahagia, yes, sukses, wah saya berhasil. Tapi setelah itu belum tentu dia mendapatkan hati tenang. Itulah kenapa elemen falah yang kedua itu adalah mutmainnah. Mutmainnah, tenang. Tenang. Jadi seseorang yang dipanggil lalu menunaikan panggilan sholat karena Allah, apalagi dengan cara berjamaah, maka sekaligus 3 hal ini dilimpahkan kepadanya. Hanya yang jadi masalah, sudah jelas-jelas Allah mau ngasih jalan kemenangan, sudah jelas-jelas Allah mau ngasih jalan kesenangan dan juga ketenangan. Kenapa masih banyak juga yang belum nyangkut, belum nyamut? Apakah nggak kedengar sama telinga? Kedengar. Namun biasanya penyakitnya adalah malas. Atau bisa jadi kekerasan hati dan juga kehilangan rasa. Sholat, gak ada taraso aja. Doa, gak ada terasa doa di saya. Ngaji, gak ada manfaatnya untuk aku. Itu disebabkan karena kekerasan hati dan kehilangan. Dan Allah yang menghilangkan rasa dan juga Allah yang mengeraskan hati seseorang. Walaupun ada penyebab-penyebabnya dari kita. Salah satunya adalah dosa. Ibu bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah mengapa subuh hari ini mari bareng-bareng kita diskusi secara serius terkait malas ini. Karena biasanya lepas dari puasa, lepas dari Ramadan, justru malahan bergumul dengan kemalasan-kemalasan. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang hati ini merasa berat untuk memantapkan niat-niat yang suci, niat-niat yang bersih untuk melakukan kebaikan. Padahal ketika kita mengeksekusi, ketika kita melaksanakan perintah Allah, ini akan menjadikan seseorang itu mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Saya ulang firman Allah Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahu ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan limpahkan kepadanya kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum, dan Allah akan timpakan atau berikan limpahkan kepadanya pahala atau balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Bu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan ketika kita taat kepada Allah, taat dan juga beribadah kepada Allah. Namun yang jadi masalah adalah ketika timbul rasa berat. Ibu hadirin, apa sih, di mana sih pokok atau penyebab daripada seorang merasa berat dalam melakukan ketaatan dan ibadah? Jawaban itu adalah iman. Iman. Kata kunci kenapa berat, kenapa ringan, itu adanya di iman. Para ulama pernah menyampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang yazid, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang.
Yazidu bitta'ah. Iman itu yazidnya, bentuk bertambahnya, tandanya adalah dengan taat. Wa yanqusu bil maksiyah. Sementara hati atau iman yang turun itu tandanya adalah dengan kemaksiatan. Banyak melakukan kemaksiatan. Nah, jika kita telisik lebih jauh, kan penciptaan dan hakikat penciptaan kita manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Kita akrab sekali dengan firman Allah Al-Quran surah Al-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, patuh, taat. Tapi banyak di antara kita yang lupa, bahkan sengaja dilupakan bahwa tujuan utama kita diciptakan, tujuan utama jin diciptakan itu adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang mengukur frekuensi mengukur frekuensi kuatnya atau lemahnya itu adalah iman. Dan iman bertambah dengan ketaatan, iman berkurang dengan yang namanya kemaksiatan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita imannya selalu yazid? Kan itu berarti kan pertanyaannya. Ya. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah agar iman kita selalu yazid? Ada 3 caranya. Ada 3 cara yang penting terhujam dalam hati kita, yang penting kita fahami, sehingga kemudian ini nempel di hati kita, nempel di kepala kita. Agar apa? Agar iman kita selalu yazid. Dan salah satu bentuk iman yang yazid atau bertambah adalah dengan ketaatannya yang terus bertambah, terus nambah, terus nambah. Dan dia merasakan kenikmatan ketika dia melakukan ketaatan dan ibadah itu. Ada 3. Dan ini yang paling pertama. Yang paling pertama ini pokok sekali. Ada 3 Bapak Ibu. Ini nomor 1. Ini pokok. Nomor 1 benar-benar pokok. Tahu, tambah paham, keutamaan amal. Tahu dan faham 2 hal yang beda. Karena orang yang tahu belum tentu faham. Tapi orang yang faham biasanya didasari dari pengetahuan. Faham itu ada di sini. Faham itu kalau sesuatu sudah menjadi keyakinan dan keimanan. Bu, Ibu kenapa setiap hari Bapak tiap hari pagi kamu saji salat subuh berjamaah? Kenapa? Awalnya karena tahu bahwa sholat subuh berjamaah di masjid mengandung keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, kata Nabi, man sholat al-fajr, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka hidupnya sehari itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya dari pengetahuan. Tapi belum semua orang yang tahu turun ke dalam hatinya menjadi keyakinan. Dalam bentuk pemahaman. Ya, saya merasa paham, merasa yakin kalau berjalan dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkahnya akan menjadi penyebab dinaikkan derajat. Setiap langkahnya akan dijadikan penyebab diampuni dosa. Bisa jadi sudah tahu, tapi tak terhujam pemahaman. Itulah mengapa paham itu rizki. Rizki. Makanya doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan titipkanlah kepadaku rizki pemahaman. Orang bisa berubah perkataannya, bisa berubah perbuatannya kalau berubah juga pemahamannya. Tapi belum tentu orang yang dia banyak tahu itu turun pemahamannya ke dalam hati menjadi sebuah keyakinan, sehingga dengan itu dia bisa mengamalkan dan melakukan. Itulah kenapa Bapak Ibu selalulah minta sama Allah untuk dihujankan pemahaman. Jadi yang paling pertama yang akan menjaga iman kita selalu yazid adalah teruslah berusaha mencari tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam satu hadis, "Man arada bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah takdirkan dan Allah akan takdirkan dia khairan, menjadi orang baik. Kalau dunianya baik, seorang yang dunianya baik kalau dirinya baik. Man arada bihi khairan, siapa yang menginginkan jadi orang baik, hidupnya baik, kehidupannya baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan takdirkan dan skenariokan dia setiap hari semakin faqih, semakin tahu, semakin ngerti, semakin terhujam pemahaman. Apa? Fiddin, dalam agamanya. Fiddin, dalam agama. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu dipilih oleh Allah, mau duduk dulu sehabis sholat subuh sekian menit demi untuk mendengarkan kajian, lalu kemudian Allah hujamkan pengetahuan, bahkan lekatkan rasa, karena Allah yang maha melekatkan rasa, bukan kami yang menyampaikan. Allah lekatkan rasa, karena bisa jadi keluar dari masjid ini itu hasilnya beda-beda, Bu. Yang mengecenya sama, materinya sama, tapi keluar dari musajiku bisa beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena responnya beda-beda. Ibu bapak kan kini merespon apa yang aku sampaikan beda-beda. Lain nampak sadonya mana mancalia kamu kok. Tapi jangan-jangan pikirannya sudah ada di kemana-mana. Sarapan siang kini balik di mana? Kadang makan mah. Keliling sadar. Kalau lontong yang di sini tuh bang. Ada sup selah terus keliling-keliling. Akhirnya yang teringat keluar masjid kok sup jadi. Yang rancak tuh membawaan, yang mengecek sup ke rumahnya itu rancak. Ya, Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda-beda. Kenapa? Karena responnya pasti beda-beda. Tapi berbahagialah bagi Allah yang kemudian melalui wasilah kajian pagi hari ini, kemudian Allah hujamkan beberapa pemahaman sampai kemudian lekat di hatinya, dan dari kelekatan hati itu kemudian dia perbaiki amaliyahnya, perbaiki lisannya, perbaiki ibadah dan ketaatannya, sehingga kemudian semakin nikmat, semakin berasa dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, poin pertama agar menjaga hati kita tetap yazid, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, jangan pernah berhenti belajar, dan lakukan itu karena Allah. Tapi jangan hanya sekedar memasukkan ke dalam kepala saja. Mintalah kepada Allah agar Allah fahamkan ke dalam sanubari kita, sehingga kemudian pemahaman itu menjadi sebuah keyakinan, dan keyakinan itulah yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Bu, sapekan tuh Pak, awak punya 168 atau 86 ya, jam per pekan. Masa enggak nabuh sekitar 2-3 jam selama satu pekan itu duduk untuk menuntut ilmu? HP saja kalau dipakai sentar, enggak ada dicas gitu, maka lowbat dia mati. Sementara yang mengendalikan kehidupan kita yang paling pokok itu adalah hati kita. Nanti ada bahasan khusus terkait hati. Hati, Pak. Ya kalau tidak dicas, ya maka akan mengeras nih. Ya akan mati, akan sakit ya. Bagaimana cara mengecas hati? Dengan merendahkan diri, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, untuk mendengarkan, untuk kembali mempelajari, untuk kembali memahami. Maka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebeningan hati. Ibu,
Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang paling pertama, ya, cara untuk menjaga kondisi hati tetap Yazid. Lalu kemudian apa yang kedua? Yang kedua, Bapak Ibu, supaya hati tetap Yazid adalah dengan semampu mungkin, sebisa mungkin kita menjauhi yang namanya kemaksiatan. Menjauhi maksiat. Karena maksiatlah yang akan menutup. Rasulullah mengibaratkan ketika ada satu maksiat, maka ada titik hitam satu. Maksiat lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi. Kalau terus-terusan titik ini, lalu kemudian satu titik ini tidak dihapus, tidak dihapus, tidak dihapus, maka suatu hari whiteboard ini full akan berwarna hitam, tidak berwarna putih lagi. Lalu yang bagus yang bagaimana? Ya tadi tuh, ada tulisan hapus, ada hitam hapus, ada. Kadang kita juga nggak bisa lepas juga dari yang namanya kejelekan. Tapi yang terpenting adalah kita betul-betul sadar bahwa setiap kali kita melakukan kejelekan, sengaja tidak sengaja, terasa atau tidak terasa, kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh seseorang, maka dia adalah orang yang akan tertutup hatinya sehingga imannya akan yangkus, akan berkurang. Ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa perkataannya? Ma nastati'u qiyamul lail. Mengapa kami tidak mampu melaksanakan salat malam? Kenapa kami tidak mampu untuk bertahajud? Apa jawaban daripada Ibnu Mas'ud? Dosa kalian telah menghalangi kalian. Jadi kalau Bapak Ibu, Bu, Pak hadirin, kalau Bapak Ibu tidak ditakdirkan dalam satu hari untuk melakukan ketaatan, Bu, langsunglah berpikir dosa lalu kemudian beristighfar. Sama seperti misalnya, Ibu Bapak dalam satu hari ada tidak mengakses Quran, tidak Allah takdirkan baca Quran, tidak Allah takdirkan mendapatkan pelajaran dari Quran, maka yang harus dicurigai bukan Quran. Karena Allah tidak sudi mendekatkan kalamnya yang mulia dengan makhluk yang tidak mulia. Siapa makhluk yang tidak mulia itu? Makhluk yang banyak melakukan kemaksiatan. Kalau Bapak Ibu satu hari saja tidak diskenariokan Allah atau tidak diizinkan Allah untuk baca Quran, belajar Quran, atau mengajarkan Quran, atau memahami Quran, tandanya Allah tidak sudi Ibu Bapak didekatkan dengan kalamnya yang mulia. Tandanya kita sedang belepotan dan berlumuran dosa, sehingga Allah tak mau kalamnya yang mulia itu disentuh oleh kita. Ketika Bapak Ibu merasa bahwa berat pergi ke masjid, masjid itu rumah Allah, masjid itu tempat mulia. Allah akan menggerakkan orang-orang yang mulia untuk datang ke tempatnya yang mulia. Siapa orang-orang mulia itu? Orang-orang yang terjauh dari kemaksiatan. Itulah mengapa suatu ketika Imam Syafi'i datang kepada gurunya, Imam Waqi', syakautu ilal Waqi', aku datang kepada Imam Waqi', guruku, kata Imam Syafi'i. Su'al hifzi, aku mengeluhkan terkait kesulitanku untuk menghafal. Bayangkan seorang yang sudah hafal Al-Quran di umur 7 tahun, bahkan menghafal ribuan hadis di umur yang sangat muda, masih bilang susah menghafal. Aku layawa ya. Su'al hifzi, aku mengeluhkan kepada guruku terkait su'al hifzi, sulitnya aku menghafal. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau guruku Imam Waqi' memberikan irsyadat, memberikan petunjuk dan nasihat kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk selalu berjuang, berusaha meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Di anna ilmu nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'az, dan nurun Allah atau cahaya Allah itu tidak akan diberikan, tidak akan dilimpahkan kepada orang-orang yang ahli
maksiat. Itulah kenapa kita berjuang dan berusaha untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah rahimahullah pernah berkata, jarama at-ta'at, di antara pengaruh buruk daripada kemaksiatan adalah menghilangkan amal ketaatan. Sekali lagi, di antara pengaruh buruk kemaksiatan adalah menghilangkan amal ketaatan. Maka seandainya tidak ada hukuman atas dosa kecuali menghalangi seseorang untuk melakukan amal ketaatan dan memutus jalan untuk melakukan amal ketaatan. Yang kedua, kemudian putusnya amal, dan kedua adalah dosa yang memutuskan amal yang ketiga. Pokoknya Bu, kalau ada kemaksiatan itu akan memutuskan kita dari amal-amal 1, 2, 3, 4, akan menjadi penyebab diputusnya amal-amal itu. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang biasanya mengakibatkan kita itu malas sehingga kemudian berat sekali untuk taat, berat sekali untuk beribadah? Ini nih. Supaya tidak berat, maka kita berusahalah untuk dekat-dekat dan berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Itulah makanya senang sekali ya ketika mendengar datang dari Pak Datuk Kasaran begitu ya. Kami kemarin ketemu, saya kemarin mengisi di kantor Departemen Agama di Balai Bancar, ketemu sama beliau. Beliau senang sekali katanya ngelihat ibu-ibu sekarang rajin sekali, ada kajian hari ini, ada kajian hari ini. Berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang soleh. Bu, kenapa kita malas? Karena kita berteman sama orang-orang malas. Orang itu cenderung pengen dekat sama orang-orang yang punya potensi atau punya hobi ataupun punya keinginan yang sama. Itulah kenapa Bu, hati-hati dengan teman. Karena di dunia ini ada hukum, namanya hukum entanglement. Apa itu hukum entanglement? Hukum keterhubungan. Cari Pak Gunjiang, biasanya berkumpul aja Pak Gunjiang apa ya? Bu, kalau ibu dake-dake sama ibu-ibu yang karajonya tuh mambali tas, pamer sepatu, ndak kabeda jauh, ibu akan pada itu juga. Hati-hati memilih lingkungan, hati-hati memilih kawan, hati-hati memilih komunitas. Kalau ibu bapak sudah Allah takdirkan dalam lingkungan baik, dalam komunitas baik, yang mana lingkungan dan teman-teman itu mengajak kepada kedekatan kepada Allah, genggam erat-erat, jangan dilepas. Bersyukurlah berada di sana. Tapi ketika Allah takdirkan bapak ibu berada pada lingkungan yang tidak baik, sahabat-sahabat atau lingkungan yang kurang baik, mintalah kepada Allah agar perbaiki lingkungan kita dan kita keluar dari lingkungan itu. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u 'ala din, agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian memperhatikan siapakah yang menjadi teman dekatnya. Agama seseorang, kualitas agama kita itu sesuai dengan teman dekat kita. Kalau kita memiliki teman dekat yang jauh dari Allah, yang jauh dari agama Allah, dan kita selalu terpengaruhi oleh itu, kita belum punya daya pengaruh, maka biasanya orangnya akan seperti itu. Makanya kalau Nio mencari seseorang, Pak, kalau Nio mencari seseorang, cari saja kawan-kawan kakeknya. Ibu misalnya kedatangan calon minantu laki-laki, ya, tidak usah susah-susah banyak bertanya sama orang itu. Cari saja di mana biasanya hidup, di mana biasanya basamu-samu, di mana biasanya melakukan aktivitas. Karena agama seseorang, kata Nabi, itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hati-hati dengan teman dekat, hati-hati dengan lingkungan. Kalau memang kita belum bisa memberikan pengaruh, maka carilah lingkungan baik sehingga kita terpengaruh dengan kebaikan. Syukur-syukur suatu hari iman kita sudah berada pada level kita bisa mempengaruhi orang lain, sehingga kemudian kita bisa mewarnai orang menjadi pribadi-pribadi lebih baik. 3,
ya, agar hati kita selalu yazid, hati kita, iman kita selalu bertambah. Yang pertama adalah selalu istiqomah mencari ilmu, sehingga Allah ucapkan pengetahuan terkait keutamaan dan nilai-nilai yang luar biasa dalam amal yang kita lakukan. Yang kedua, berjuang untuk menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, agar iman selalu yazid, berkumpullah dengan orang-orang baik, bersekutulah, berkomunitaslah dengan orang-orang yang taat beribadah. Karena sekali lagi kata Nabi, ya, agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Dan izin saya tutup dengan perkataan Rasulullah dalam satu hadis, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Masih ingat itu? Ya. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan kecipratan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan-percikan apinya mengenai pakaian. Kalaupun tidak, engkau tetap akan mendapatkan bau apek atau bau asap dari besi yang dia bakar. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bapak. Ini hadis sahih. Itulah kenapa bersamalah dan selalu bersamalah dengan orang-orang yang baik dan lingkungan yang baik. Barakallah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Saya lupa belum menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah terima setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Hari ini masih ada waktu kesempatan untuk di Syawal. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan ibadah puasa 6 hari di Syawal, ayo dimaksimalkan sebelum waktunya habis. Karena kata Nabi, siapa yang puasa 30 hari di Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan dan menganggap dia puasa sepanjang tahun. Bu, Pak, ada yang pernah puasa sepanjang tahun? Ada kan? Gampang, Bu. Puasa 30 hari di Ramadan kemarin, lalu lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemudian kita mendapatkan nilai dari apa? Dari puasa 6 hari ini, sehingga Allah selalu memandang kita mendapatkan keutamaan puasa sepanjang tahun. Itulah mengapa fokus kajian kita nanti dari pertemuan ke pertemuan, saya sudah susunkan kurikulumnya adalah ini. Kita akan lebih banyak membahas pemahaman dan pengetahuan keutamaan amal. Supaya apa? Supaya semangat terus amal kita, ya Bu. Supaya yazid terus iman kita, insya Allah. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan lebih fokus. Tapi sekarang kita bahas dulu dasar-dasar hatinya, dasar-dasar pokoknya. Baru nanti teknis. Apa sih keutamaan sholat subuh 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh, yaitu sholat fajar? Kenapa kita nggak boleh ataupun berusaha untuk tidak meninggalkan? Nanti kita bahas. Surah apa yang dibaca oleh Nabi di rakaat pertamanya? Surah apa yang dibacakan oleh Nabi di rakaat keduanya? Sehingga dengan mudah kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan sampai mati kita bisa melakukan amal-amal kebaikan ini, insya Allah. Barakallahu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jangan lupa sebelum keluar bisa sholat 2 rakaat, sholat syuruk dulu, supaya dapat nilai pahala orang yang melaksanakan umroh dan haji. Ya, barakallahu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.